teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talks, konten bercerita. Hari ini aku ingin menceritakan kepada teman-teman semua tentang Sinopsis, sebuah film yang sedang happening atau sedang booming di bioskop sekarang. Film ini diangkat dari cerita yang viral di TikTok sekitar setahun yang lalu. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan judul film ini atau judul cerita ini. So, kita langsung saja. Film ini berjudul Ipar Adalah Maut. Jadi teman-teman, film Ipar Adalah Maut ini diadaptasi dari kisah yang diceritakan oleh akun TikTok Eliza Vita sekitar 1 tahun yang lalu. Namun ini bukanlah cerita asli dari si pemilik akun ini, melainkan dari followernya. Jadi pada waktu itu sekitar setahun yang lalu ada followernya yang DM ke akun Eliza ini untuk minta diangkat kisahnya tentang Ipar Adalah Maut ini, dan beliau meminta untuk disamarkan nama, alamat, dan juga pekerjaannya. Dan akhirnya cerita dari si yang DM ini tadi diangkat oleh Eliza Vita dan dikemas menjadi 24 bagian. Seperti apa ceritanya? Ini dia cerita asli dari film Ipar Adalah Maut. Kisah Ipar Adalah Maut ini diperankan oleh 3 tokoh utama, teman-teman. Yang pertama adalah Aris, kemudian yang kedua adalah Nisa, dan yang ketiga adalah Rani. Siapa mereka? Aris ini merupakan, dari Nisa dulu ya. Nisa ini merupakan mahasiswa, seorang mahasiswa di salah satu kampus. Sementara Aris ini merupakan dosen muda di kampus Nisa tersebut. Dan si Rani ini adalah adik kandung dari Nisa. Nisa dan Aris pertama kali bertemu di kampus Nisa, tempat berkuliah, di mana pada saat itu Aris merupakan dosen muda yang ada di kampus tersebut. Dan setelah berkenalan cukup lama, akhirnya si Aris ini tadi meminang Nisa menjadi istrinya. Keduanya pun menikah dan hidup menjadi keluarga kecil yang cukup bahagia pada saat itu dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Raya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga Aris, Nisa, dan juga anaknya yang bernama Raya awalnya adalah keluarga yang sangat bahagia, di mana Aris merupakan sosok ayah yang berkarisma dan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Sementara Nisa adalah sosok yang sangat penyayang. Selain itu, Aris juga merupakan sosok yang paham agama. Sampai suatu ketika datanglah sebuah peristiwa yang membuat keluarga mereka agak terganggu. Suatu hari, teman-teman, ibu Nisa ini meminta kepada Nisa agar adiknya si Rani tinggal bersama mereka. Kenapa? Karena si Rani ini tadi akan berkuliah di kota tempat Nisa dan Aris tinggal. Dan ibunya juga takut jika Rani tinggal sendirian di indekos. Tak lama kemudian, teman-teman, setelah si Nisa, Aris, dan juga Rani tinggal bersama, Rani dan Aris semakin dekat. Rani juga mulai mengenakan pakaian yang terbuka di depan, sedikit terbuka maksudnya, di depan Aris, di mana itu membuat Aris tergoda kepada Rani. Lama-kelamaan sikap Aris mulai berbeda kepada Nisa. Aris mulai cuek dan dingin. Nisa pun curiga dan mulai mencari tahu apa yang menyebabkan sikap Aris berubah terhadap dirinya. Menyadari sikap Aris yang semakin cuek dan dingin terhadap Nisa, Nisa akhirnya bercerita kepada temannya, dan temannya memberikan saran kepada Nisa untuk berhati-hati karena jangan sampai perubahan sikap Aris ini adalah akibat dari kedatangan si Rani ke tengah-tengah keluarganya. Nisa pun mencari tahu apa penyebab dari sifat dingin Aris kepada Nisa, dan dia mulai meminta bantuan kepada temannya untuk menyadap WhatsApp Aris, namun tidak menghasilkan apa-apa. Lalu si Nisa juga meminta bantuan kepada temannya untuk mencek lokasi si Aris, namun ternyata Aris dan Rani ini menggunakan fake location, teman-teman. Kecurigaan Nisa semakin bertambah walaupun ia tidak menemukan apa-apa pada WhatsApp suaminya. Lalu si Nisa akhirnya meminta bantuan juga kepada temannya untuk mencek sebuah aplikasi. Jadi aplikasi itu, teman-teman, kalau dilihat sekilas itu seperti aplikasi kalkulator. Namun untuk masuk aplikasi itu kita hanya perlu memasukkan kode sekitar 4 digit. Jika kode itu benar, maka kita berhasil masuk ke dalam, dan aplikasi itu seperti aplikasi chat yang di sana Nisa bisa melihat history chat antara Aris dan siapapun yang chatan di sana.
Namun ketika kita salah misalnya memasukkan kode ke aplikasi tersebut, maka aplikasi itu seperti kalkulator biasa, tidak terjadi apa-apa. Dan dari situ, dari aplikasi tersebut, akhirnya Nisa bisa tahu perselingkuhan Aris dan Rani. Di aplikasi itulah teman-teman, akhirnya Nisa bisa membaca chat dan juga melihat foto-foto serta video-video tidak senonoh dari Aris dan adik kandungnya sendiri. Terbongkarnya perselingkuhan antara Aris dan Rani mendatangkan konflik yang luar biasa antara Nisa, Aris dan juga anaknya. Dan pada saat yang bersamaan ternyata si Rani ini juga sudah dilamar kekasihnya. Jadi sebentar lagi dia akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Yusuf. Dan pada akhirnya emang si Rani ini menikah dengan Yusuf, teman-teman. Kabar perselingkuhan ini juga terdengar sampai ke telinga Ibu Rani dan juga Nisa. Mereka pun dipanggil, mereka berempat dipanggil ke Surabaya, tempat Ibu Rani tinggal, ke Surabaya, dan disitulah si Rani mengakui segala perbuatannya bahwa ia telah berselingkuh dengan suami kakaknya, yaitu Aris. Betapa hancurnya ibunya mendengar pernyataan dari Rani tersebut, dan pada saat itu juga Rani pergi meninggalkan rumah dan hilang kabar. Dan karena itu akhirnya si Ibu Rani dan Nisa ini kesehatannya mulai menurun. Dan setelah si Rani kembali ke rumah, bukannya menyesali perbuatannya, malah semakin menjadi-jadi dan komplain terhadap ibunya bahwa si Rani ini muak terhadap sikap ibunya yang selalu membeda-bedakan atau membanding-bandingkan antara Rani dan Nisa. Aris kemudian datang menemui Nisa dan hendak menjemput Nisa, walaupun Nisa telah minta untuk ditalak oleh si Aris. Dan pada saat itu Rani tetap ngotot ingin melanjutkan hubungan terlarangnya. Dia bahkan sempat mengancam kakaknya untuk bunuh diri apabila tidak menikah dengan si Aris, teman-teman. Di tengah kondisi tersebut, teman-teman, Ibu Rani dan Ibu Nisa ini kesehatannya semakin menurun dan keadaannya semakin kritis. Akhirnya, Ibu Rani dan Nisa ini menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu. Atas kejadian tersebut, Aris mulai menyadari kesalahannya. Namun si Rani masih tetap ngotot ingin turun ranjang dan menikah dengan Aris. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Dua pernikahan tersebut hancur hanya karena hubungan terlarang antara antara si Rani dan juga Aris. Selanjutnya teman-teman, ibu dari Yusuf, mantan suami si Rani ini sebenarnya meminta secara diam-diam kepada si Nisa untuk menjadi istri dari Yusuf. Namun Nisa menolak dan tetap memilih untuk menjadi mantan adik ipar atau mantan ipar dari Yusuf. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa di like. Jangan lupa juga komen, share kira-kira nextnya bagusnya cerita tentang apa ya. Dan don't forget to subscribe. Juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye-bye.